Jadi saya lebih menjagokan best untuk ini, untuk sektor properti ya. Best sama Puwon yang punya mall. Begitu sih Dabar. Kalau P1 kalau yang ingin masuk gimana di level berapa nih Mas? Puwon. Puwon sama saya pribadi sih coba aja testing masuk di harga 470 udah Bang. 470 sampai 474. Coba testing buy di level-level itu. Hari ini belum tutup sih, di bawah, masih di bawah 400 sih harganya. Coba boleh testing buy 470 sampai 474 dah Bang untuk Puwon. Target price-nya di berapa nih Mas Isan? Target price terdekat saya sih untuk Puwon nih kalau Windows Dressing 510 dah Bang ya. 50 ya? 510. Kalau kita melihat ke sektor energi gimana nih Mas Isan? Bagaimana Dabar? Ke sektor energi gimana nih Mas Isan? Sektor energi cukup menarik Dabar ya. Cuma bagi saya pribadi kan energi ini kayak kita misalnya kayak cash batu bara kita ambil ya. Saya sektor energi batu bara. Kan batu bara kan kemarin kan udah kontrak yang bulan Desembernya kan cepat di bawah 300 ya, Desember sampai Januarinya kan. Yang dari Newcastle kan. So hari ini kan sudah mulai dari kemarin 3 hari lalu kan udah mulai naik lagi tuh. Tutup lagi di atas 300 kan. Cuma yang saya lihat batu bara kita melemah pada hari ini itu karena kenapa kebijakan zero covid dari Xi Jinping di Cina. Kenapa ya? Karena Cina ini sendiri kan negara industri terbesar ya di kawasan Asia kita kan. Dan Cina ini sendiri itu termasuk konsumer batu bara atau negara importer batu bara kita. Jadi ketika pertumbuhan ekonomi Cina itu condong melambat, pasti juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dari negara-negara lainnya. Karena kan ada namanya rantai ekonomi namanya. Satu pihak berkaitan dengan pihak lain. Jadi batu bara sendiri kalau saya pribadi melihat, ketika ekonomi Cina itu melambat karena ada COVID-nya, pasti juga berdampak terhadap harganya. Cuma kondisi saat ini Dabar, kalau untuk saham-saham batu bara sendiri, saya lebih jagokan di TMG. Ketika dekoreksi dalam, ya ketika dekoreksi dalam waktu pembagian dividen, kan cum debt dividen, kan sahamnya dibanting terus tuh ITMG sampai ke bawah, di harga 40 ribuan. Di harga 38 ribu kalau saya, 38 ribu. Best price buy itu sih kemarin sebenarnya ITMG. Begitu sih. ITMG saya lebih menjagokan. Kenapa? Karena dia ini nggak porsi untuk memenuhi DMO kebutuhan dalam negeri kita sendiri itu nggak lebih banyak dibandingkan Adaro, dibandingkan PTBA. Coba aja cek laporan keuangannya kuartal 3, ITMG bandingkan dengan pendapatan kuartal 3, Adaro dan PTBA. Di saat harga batubara tinggi di periode Juli, Juni, Agustus kan seharusnya diikuti dengan pendapatan yang lebih tinggi kan dibandingkan kuartal 2. Cuma Adaro di saat harga batubaranya tinggi, laporan keuangan kuartal 3-nya lebih rendah dibandingkan kuartal 2-nya. PTBA pun sama. Kuartal 3-nya lebih rendah dibandingkan kuartal 2-nya. Jadi ITMG saya lebih jagokan sih Dabar untuk saham-saham gerak sektor energi. Itu sih. Oke siap. Kalau ITMG tadi dibilang yang salah satu direkomendasikan ya dari sektor energi. Yang pertama, kira-kira kalau yang ID Fiori ingin masuk nih, Mas Isan, kira-kira bisa entry di berapa nih kalau untuk itu? ITMG. ITMG. Saya pribadi rekomendasi masuk Dabar ya. Coba testing buy harga masuk di level 40.500. 40.500 sampai 40.700 level masuknya. Itu ITMG. Dengan target TP nih, kalau saya tadi melihat TP terdekat saya sih di harga 43.000 dah Bang. TP terdekat untuk ITMG. Oke. Siap. Tapi kalau kita ke sektor teknologi gimana nih Mas Isan? Oke, sektor teknologi itu Dabar ya. Saya pribadi melihat sektor teknologi kita yang ada di Indonesia itu nggak lebih bagus dibandingkan sektor teknologi yang ada di Amerika. Kenapa gitu? Karena konsumer sektor teknologi Indonesia itu lebih kecil. Kalau misalnya kita ambil kayak Facebook, kan konsumer pengguna kan usernya kan sedunia tuh ya, lebih gede. Jadi kalau kita lihat kayak Bukalapak, Goto, Beli, kayak saham-saham yang ada di listing di bursa kita saat ini, dari laporan keuangan aja minus kan. Bisa kita lihat tuh di Goto, mereka rugi.
selama 3 kuartal rugi 20 triliun. Jadi saya pribadi melihat saham teknologi yang kita punya di Indonesia itu nggak lebih bagus dibandingkan, pasti nggak lebih bagus dibandingkan yang dipunya sama yang dipunya sama Amerika. Jadi kalau saya pribadi melihat Dabar ya, bagus dulu laporan keuangannya baru masuk kita di saham-saham teknologi. Gitu sih. Tapi kalau kita melihat prospek kedepannya bagaimana nih Mas Isan? Contoh Dabar, kalau kita lihat ya, Goto atau Gojek ini dia punya user di Indonesia 70 juta jiwa user aktif yang pengguna dari Gojek ini sendiri. Gojek ini sendiri spend money dari 70 juta jiwa ini 7,5 juta selama setahun. Mereka artinya men-spend money dalam setahun itu 7,5 juta kan untuk bertransaksi di Goto aja nih, melalui aplikasi Gojek ini aja. Kalau saya pribadi melihat untuk kedepannya bagus, Dabar. Untuk yang kedepannya bagus. Cuma saat ini perusahaan ini harus ini dulu, harus jadi perusahaan yang ini sustainable company. Artinya harus jadi perusahaan yang betul-betul bisa tegak dengan ini ya, dengan kakinya sendiri dulu. Artinya setidaknya dia bisa menghasilkan cuan atau bisa menghasilkan keuntungan dalam laporan keuangannya. Jadi dia harus ini Dabar, harus improve lagi bagaimana teknologinya ini. Tapi nggak bakar uang ya, kan teknologi misalnya kan terkenal dengan bakar uang ya. Saat ini saya pribadi melihat kalau bisa tidak bakar uang. Jadi mereka bagaimana berpikir menciptakan suatu terobosan baru untuk menciptakan laba yang besar, artinya memangkas kerugian mereka untuk menghasilkan laba di kuartal-kuartal yang akan datang. Jadi gitu sudah Bar ya. Kalau bisa Gojek ini apa ya, go itu Dabar ya, nggak hanya di Asia Tenggara, kalau bisa go Asia Pasifik lah gitu. Asia Pasifik, Jepang boleh coba, Korea boleh coba kan misalnya kan baru di Malaysia, Vietnam, Thailand kan, cuma kan butuh waktu butuh waktu untuk ke sana kan. Oke siap. Ini udah di pertanyaan mengenai mumpung dibahas mengenai Goto nih, ada pertanyaan nih Mas Isan. Kalau secara teknikal Goto gimana nih? Apakah akan ada potensi naik nih Mas Isan secara teknikal? Gini, kalau kita bahas secara teknikal, Goto tuh saya pribadi melihat harga titik terendah setelah dalam transaksi yang terjadi selama dia listing di bursa kita itu level 181 sampai 183. Jadi saya pribadi melihat lebih bagus kita masuk di harga 183, harga titik terendahnya. Cuma ada Bar ya, sama yang menanyakan tadi ini, ada yang kita harus perhatikan ini. Karena gini ya, karena Goto ini sendiri kan ada saham syariah ya. Saham syariah ini kan saham yang dipegang dalam bentuk warkat yang belum dijadikan scriptless. Kalau kita ingin menjual saham di pasar sekunder, kita harus mengubah lagi dari warkat ke scriptless kan. Pemegang saham syariah ini kan masih memegang saham dalam warkat, belum dalam scriptless. Artinya ditakutkan ketika lock saham syariah yang berakhir 30 November ini dibuka di tanggal 1 Desembernya, ditakutkannya itu sih ada misalnya kayak ada investor pemegang saham syariahnya itu buka menjual nih, mindahin dari warkat ke scriptless. Takutnya ketika bad newsnya kan laporan keuangannya mereka minus 20 triliun. 30 November lock dibuka, artinya 1 Desember bisa dijual. Takutnya ketika berita itu keluar orang bakal jual barang. Bad newsnya takutnya gitu kan. Ketika barang itu banyak dijual, permintaannya dikit pasti harga turun kan. Takutnya saya pribadi melihat harga yang kita pantau itu harga 181. Itu aja sih. Coba masuk ke 181 udah barang. Target price-nya di berapa nih Mas Isan kalau masuk di 181? Target price-nya harga kemarin tertingginya, bukan kemarin tertingginya, harga kemarin seminggu yang lalu, di minggu lalu, di harga 226. Pegang 12181, balik ke harga 200, target 226. Oke, siap. Selanjutnya ini masih pertanyaan dari Mas Kusnin nih. Untuk HDIT sendiri bagaimana nih Mas Isan? Untuk HDIT, oke. Hadit ini, kalau saya pribadi melihat Jabar ya, Mas Husni, ini best masuk kita sama harga-harga segini, harga 75 sampai harga 77. Kan tren shortnya ini kan sideways nih, tren itu aja kan di harga 75 77. Buat saya pribadi melihat ya kita masuk ya harga sidewaysnya.
ketika dia masih sideways kita buy. Dan ketika dia naik, ketika dia melewati fase sideways, sudah mulai confirm bakal uptrend, mungkin kita beli uptrend. Kadang-kadang gini ya, kadang-kadang kan ada orang beli ketika buy on break ya, BOB ya. Kadang ketika kita beli buy on break, terkadang dia bisa fast break gitu. Nah, jadi kita secara pribadi sih ketika saham tuh lagi sideways, kita cek lagi tuh saham sideways ada nggak siapa aja sih yang mengakumulasinya. Artinya ketika kita membeli satu saham, cek lagi ada nggak yang mengakumulasinya. Pasarnya gimana? Sepi nggak nih barang dibeli sama dijualnya kan? Kalau seandainya ada yang mengakumulasi di harga, ada yang mengakumulasi di pasar sideways, coba testing kita buy masuk orang. Sama seperti TPMA ada bang. Ketika TPMA itu harga 398, 370 kan saya sering komputer live streaming IG sama Mas Aldo. Rekomendasi saya kan TPMA. Ketika laporan keuangan 1, 2, 3-nya bagus, tapi harga condong sideways, best momen kita buy di situ. Harga sekarang 520 kan, artinya udah naik tinggi tuh. Jadi belilah ketika saham itu sideways aja. Sideways ada yang mau akumulasi gitu. Jangan beli ketika dia naik baru beli. Dia dikejar, takutnya jadinya kita yang rugi kan. Cuci piringnya kita jadinya. Itu sih, Mas Husni. Oke, mungkin itu kita masuk ke sesi selanjutnya nih Mas Ihsan. 3 rekomendasi untuk minggu depan Mas Ihsan. Rekomendasi saya sih Dabar, yang pertama itu PMJS Dabar. PMJS? Iya. PMJS itu buy 165 sampai 170. TP-nya di level 200, cut loss di level 150. PMJS. Oke. Yang kedua itu TPMA. TPMA saya rekomendasi buy harga 505 sampai 515. Itu TP saya harga 550. Ini dekat ya Dabar ya. Kalau untuk PMJS saya masukin untuk Windows Dressing. Pegang aja PMJS. PMJS itu paling patuh sama MA200 ya. Itu stop loss 480 Dabar untuk TPMA. Oke. Terus selanjutnya MPPA. Oke. MPPA target buy-nya saya itu 193 sampai 198. Berapa? 193 sampai 198. Tutup hari ini 198 Dabar. Dengan bid volume gede ya. TP harga 220 terdekat. 220. SL saya harga 188. Stop loss. Oke, siap. Oke, thank you Mas Ihsan. Saya coba review, mau saya ringkas kembali ya. Benar. Yang pertama itu PMJS di entry levelnya di 165 sampai 170 ya Mas Ihsan. Habis itu targetnya di 200, stop loss-nya di 150. Kedua itu ada TPMA, entry levelnya di 505 sampai 515. Target price-nya itu di 550. Stop loss-nya di 480 ya Mas Ihsan. Yang ketiga itu ada MPPA, entry level di 193 sampai 198. Target price-nya itu di 220 dan stop loss-nya itu di 188. Mungkin itu thank you Mas Ihsan atas review singkat terhadap program kita pada hari ini.